Penjelasan secara detail mengenai bagaimana cara menangani tentara-tentara tersebut dengan sungguh-sungguh, serta bagaimana satu kekuatan bisa menguasai yang lain. Insya Allah akan dikemukakan di dalam kitab Riyadatun Nafsi. Dalam Ihya Ulumuddin. Kedua, contoh yang kedua. Ketahuilah bahwa tubuh bagaikan kota, dan akal bagaikan seorang raja yang mengatur kota itu. Kekuatan yang berupa indera lahiriah dan batiniah ibarat tentara dan pembantu-pembantunya. Sementara anggota-anggota tubuh bagaikan rakyatnya. Sedangkan nafsu yang cenderung pada kejahatan, al-amarah bisu, yaitu nafsu syahwat dan amarah, bagaikan musuh yang terus-menerus melakukan perlawanan terhadap kekuasaannya dan berusaha membinasakan rakyatnya. Sehingga tubuhnya bagaikan benteng, jiwanya sebagai penanggung jawab yang bertugas menjaga dan mengamankannya. Jika ia bersungguh-sungguh dalam berjuang memerangi dan menundukkan musuh, serta memaksa musuh-musuhnya itu untuk menuruti kehendaknya yang baik dan terpuji, maka ia kembali ke hadirat Allah SWT, dalam keadaan terpuji. Sebagaimana firman Allah SWT. 95. Artinya, tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Qs. An-Nisa 95. Tetapi jika ia melepaskan bentengnya dan menyia-nyiakan rakyatnya, maka ia akan mendapatkan kecaman dan malapetaka, serta akan mendapat azab di sisi Allah di hari kiamat kelak. Pada saat itu, kepadanya dikatakan, wahai penggembala jelek, kamu telah makan daging dan minum susu, sementara kamu tidak pernah mencari gembalaanmu yang tersesat dan tidak juga pernah mengobati gembalaanmu yang patah tulang. Maka hari ini saya marah dan menghukum kamu. Mengenai perlunya kesungguhan dalam memerangi hawa nafsu dan amarah ini, sebagaimana yang diisyaratkan dalam sabda Rasulullah SAW. Artinya, kita telah kembali dari jihad kecil, selanjutnya menuju jihad besar. Hr. Baihaqi. Ketiga, akal bagaikan seorang pemburu yang menunggang kuda. Hawa nafsu laksana kuda tunggangannya. Dan amarah ibarat anjing pelacaknya. Apabila sang pemburu itu cerdik, kudanya patuh dan anjingnya terlatih, maka sepatutnya ia berhasil. Tetapi jika sang pemburu tersebut bodoh, kudanya tidak patuh dan anjingnya liar, sehingga kuda tersebut sulit dikendalikan. Anjing yang dilepaskan tidak mematuhi isyarat yang diperintahkan, maka ia tidak akan mendapatkan buruannya, namun justru akan mendatangkan masalah dan petaka. Kebodohan sang pemburu tersebut ibarat seorang yang bodoh, picik dan berpandangan sempit. Sedangkan ketidakpatuhan kuda ibarat kemenangan hawa nafsu atas dirinya, utamanya nafsu makan dan nafsu seksual. Adapun kebuasan dan keliaran anjing tersebut ibarat kemenangan amarah yang mendominasi dirinya. Kita memohon petunjuk kepada Allah, agar berkenan memberikan petunjuk yang sebaik-baiknya kepada kita, karena Dialah yang memberikan petunjuk. Terima kasih. Semoga bermanfaat.